Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 632 mencoba keahlianku. Kai tahu bahwa pria itu salah paham dan berasumsi bahwa dia telah membunuh putranya. Meski begitu, dia tidak repot-repot menjelaskan bahwa Melanie lah yang membunuh Gavin. Dia tidak akan pernah membiarkan Sean mengetahui hal ini, karena Melanie akan berada dalam bahaya jika dia mengetahuinya. Putramu memprovokasi saya, jadi dia pantas mati, katanya, mengakui bahwa dia telah membunuh Gavin. Mendengar itu, Sean mendesis dengan gigi terkatup, baiklah. Sangat bagus bahwa Anda berani mengakuinya. Anda membunuh keponakan saya, dan sekarang anak saya. Bahkan Tuhan tidak akan dapat membantu Anda sekarang. Aku harus membunuhmu hari ini. Kemudian, dia menoleh ke The Fierce Somevor dan memerintahkan, bunuh dia. Kata-kata Sean seperti Injil bagi mereka. Mereka mengangguk dan maju selangkah, berhadapan dengan Kai. Sudut bibir Kai terangkat saat melihat pria berpenampilan seperti pengemis ini. Apakah tidak ada orang lain di keluarga Cooper? Mengapa Anda menemukan pengemis ini untuk melawan saya? Jangan terburu-buru, Kai. Anda tidak akan bisa tersenyum lagi dalam beberapa saat. Petik 2. Mendengar itu, pemimpin The Fierce Somevor, Domer, meraung saat aura di sekitarnya menjadi semakin kuat. Senyum di wajah Kai menghilang ketika dia merasakan aura itu. Dia bisa melihat bahwa pria yang tampak struggling di hadapannya sangat mampu. Saat aura di sekitar Domer meningkat, cahaya merah redup mulai memancar dari tubuhnya. Kemudian, lampu merah menjadi lebih redup dan redup sebelum menghilang sepenuhnya. Sementara itu, kulitnya menjadi merah karena otot-ototnya mulai menonjol. Dia maju selangkah, mengguncang pegunungan di sekitar mereka dalam prosesnya, dan itu meninggalkan jejak di tanah di bawahnya. Kai, tubuh The Fierce Somevor tidak berbeda dengan logam. Sebenarnya, tubuh mereka bahkan mungkin lebih kuat dari logam. Keluarga kami telah memberi mereka pil selama bertahun-tahun sehingga mereka pada dasarnya abadi sekarang. Anda hanya memiliki kematian sebagai pilihan, kata Sean dengan arogan sambil duduk di atas kudanya yang tinggi. Kai tetap diam, tetapi dia sudah tahu bahwa mereka berempat sangat mahir dalam seni bela diri. Melihat bahwa dia telah meminum pil penenang tubuh sebelumnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencoba keterampilannya pada mereka. Potong omong kosongnya. Beritahu anjing Anda untuk datang pada saya. Saya masih harus berada di suatu tempat setelah saya membunuh kalian, katanya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Betapa sombongnya. Bunuh dia. Sean meludah dengan dingin. Domer meraung dan melompat dari tanah. Kemudian, dia muncul di depan Kai di saat berikutnya. Alih-alih menggunakan energi spiritual di bidang ramuannya, Kai menerkam Domer, hanya mengandalkan tubuhnya yang tangguh. Keduanya seperti mobil yang melaju ke arah satu sama lain, akan saling menabrak. Tentu saja, Sean terpana melihat Kai menyerang Domer alih-alih menghindarinya. Dia tidak mengerti apa yang pria itu coba lakukan. Mengapa dia masih mencoba menyerangnya ketika dia tahu bahwa Domer menguasai skill yang tidak dapat ditembus dan memiliki tubuh sekuat logam? Ledakan. Suara keras terdengar. Kai dikirim terbang mundur seolah-olah dia adalah layang-layang yang terbang tanpa tali. Tubuhnya menabrak dinding gunung, menyebabkannya runtuh dan menguburnya di bebatuan dan puing-puing. Namun, tubuh Domer sedikit bergoyang. Tidak ada hal lain yang terjadi padanya. Sean terkejut melihat apa yang terjadi.
B. Dia sangat lemah. Tapi bukankah ini terlalu cepat? Dia mampu membunuh Franco dan bawahannya, Wolf. Tidak mungkin dia hanya petarung biasa. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Mungkinkah dia memilih mati seperti ini karena dia tahu tidak mungkin dia bisa lari dan tidak ingin tersiksa? Benar, itu pasti. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah rumahnya dan berkata, "Aku telah membawakanmu keadilan, anakku. Aku akan membawa pulang kepala Kai untukmu." Bab 633 Seketika. Air mata mengalir di wajah Sean. Dia marah karena ketidaktahuan Gavin, tapi bagaimanapun juga, Gavin tetaplah putranya. Wajar jika dia kesal karena putranya meninggal. Dapatkan Kai dan potong kepalanya untukku. Sean memerintahkan Domer. Domer melangkah menuju puing-puing. Dia akan menggali Kai ketika dia berhenti karena terkejut. Bumi mulai bergetar, dan Kai terangkat dari tumpukan puing-puing, memegang batu besar yang beratnya beberapa ratus pon. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Kai meraung di udara. Dia kemudian melemparkan batu seberat beberapa ratus pon ke arah kepala Domer. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang memucat karena terkejut. Tatapan mereka mendarat di Kai dengan tak percaya. Gemuruh. Batu itu mendarat di kepala Domer dengan suara yang menghancurkan bumi dan pecah berkeping-keping. Namun, Domer tetap berdiri. Dia mengibaskan batu-batu di tubuhnya dan sepertinya tidak terluka. Sean tertawa terbahak-bahak. "Ha, kamu terlalu naif. Sebuah batu sederhana tidak bisa melukai empat menakutkan. Anda cukup beruntung untuk selamat dari cobaan itu, tetapi saya akan menyiksa Anda secara menyeluruh sebelum mengambil nyawa Anda. Jika batu itu tidak berfungsi, maka saya akan menggunakan yang lain." Kai meraih batu lain, yang jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Menggunakan teknik fokus, dia menyalurkan energi spiritualnya ke dalam batu besar, dan itu segera berubah menjadi sekeras baja. "Saya akan membunuh kamu." Domer meraung, menyerbu ke arah Kai seolah-olah dia adalah banteng yang kehilangan akal sehatnya. Domer tidak memiliki senjata, jadi dia jelas menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Tanpa menggunakan taktik apapun, dia mengandalkan kekuatan penghancur dan tubuhnya yang kuat untuk menyerang Kai. Saat melihat Domer menyerbu ke arahnya, Kai melemparkan batu itu. Itu mendarat dengan bunyi gedebuk di dada Domer. Ledakan. Ledakan keras bergema di sekitar area itu saat batu itu berubah menjadi debu. Kali ini, Domer berhenti. Ada penyok di dada Domer, menandakan tulang rusuknya patah. Namun, dia tidak merasakan sakit. Sean terkejut menyadari bahwa Kai mampu menyakiti Domer. Itu bukan luka yang mengancam jiwa, tetapi fakta bahwa Kai cukup kuat untuk melukai tubuh Domer yang tidak bisa dihancurkan telah mengejutkannya tanpa alasan. "Kalian berempat, serang dia sekaligus." Sean meneriakkan perintah dengan tergesa-gesa. The Firsomevor segera menyerbu ke depan dan mengepung Kai, memelototinya dengan sikap mengancam. Kai merasakan tekanan yang luar biasa, karena dia harus menghadapi mereka berempat sendirian. Selain kuat secara tidak wajar, The Firsomevor tidak bisa merasakan rasa takut atau sakit. Mereka praktis adalah boneka Sean. Kai tidak tahu bagaimana cara mengalahkan mereka. Dia harus membunuh empat menakutkan. Kalau tidak, mereka tidak akan menyerah kecuali Sean memerintahkan mereka untuk mundur. The Firsomevor adalah Grandmaster Senior dengan tubuh tak tertembus yang terbuat dari baja. Akan sulit untuk mengambil nyawa mereka. The Firsomevor mengepung Kai dan menyerangnya secara bersamaan. Tinju besar mereka secepat dan mematikan seperti meriam. Kai menghindari serangan mereka sambil membalas. Meskipun menggunakan teknik fokus secara ekstrim dan membiarkan energi spiritualnya melonjak dengan cepat, dia merasa sulit untuk melawan empat dari mereka sekaligus. Gedebuk. Tiba-tiba, sebuah pukulan mendarat di punggung Kai.
Dia tidak terluka, tetapi dampaknya telah menyebabkan dia terhuyung ke depan, dan dia hampir jatuh ke tanah. Bab 634 Gunakan tanganmu untuk membentuk pedang. Melihat itu, Sean tertawa terbahak-bahak. Ya itu betul. Pukul dia sampai menjadi bubur sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kai menatap The Fierce Omnivore dengan serius. Jika dia memiliki senjata yang bagus sekarang, akan lebih mudah baginya untuk mengalahkan mereka berempat. Sudah waktunya untuk mendapatkan senjata yang cocok atau berisiko berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di hadapan empat menakutkan, yang semuanya adalah Grandmaster Senior. Gunakan tangan dan kekuatanmu untuk membentuk pedang. Ketika kamu dan pedang itu bersatu, kamu akan cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Tepat saat Kai merasa jengkel karena bertarung tanpa senjata melawan The Fierce Omnivore, sebuah suara yang familiar terdengar. Dia berbalik di bahunya buru-buru dan melihat Riley. Yang terakhir menatapnya tetapi tidak menunjukkan niat untuk menawarkan bantuan. Gunakan tanganku sebagai pisau. Kai merenung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Riley. Tubuhmu lebih keras dari baja. Ubah tangan Anda menjadi pisau. Pedang ini akan lebih kuat dari pedang manapun di dunia. Sayangnya, Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Riley mengingatkannya. Sebuah wahyu menghantam Kai. Dengan gembira, dia mulai merenungkan kata-kata Riley. Ekspresi Sean berubah muram saat melihat Riley. Kamu siapa? Dia bertanya dengan dingin. Jika kamu tidak memiliki keinginan mati, maka menjauhlah dari kami. Riley memberi Kai pandangan terakhir sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera menghilang dari pandangan. Perlahan, Kai mengulurkan tangan kanannya. Ada gairah membara dalam tatapannya saat otaknya mulai berputar dengan pengetahuan. Jelas, dia telah belajar sesuatu dari pengingat singkat Riley. Gunakan tangan dan kekuatanku untuk membentuk pedang. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dari bidang eliksir dan mengarahkannya ke tangan kanannya. Tangan kanan Kai mulai bersinar, dan cahaya redup itu segera tumbuh menjadi sinar keemasan saat lengannya berubah menjadi pedang yang mengilap. Apa yang sedang kamu lakukan? Bunuh dia sekarang. Sean memerintahkan empat menakutkan dengan marah. Domer langsung bereaksi. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah Kai. Pukulan itu begitu kuat sehingga membuat ledakan sonik saat menembus udara. Bibir Kai melengkung membentuk senyuman. Ketika tinju Domer berada tepat di depannya, dia mengayunkan tangannya ke bawah, memotong lengan Domer dengan swoosh halus. Seketika, darah menyembur keluar dari luka Domer. Kai mengambil kesempatan untuk menendang Domer dan membuat Domer terbang mundur. Beraninya mereka mengklaim tidak bisa ditembus. Mereka bukan tandinganku. Setelah memotong lengan Domer, Kai merasa lebih percaya diri. Bagaimana itu mungkin? Sean tampak tidak percaya melihat lengan Domer yang patah. Selain menguasai impenetrable skill, The Fierce Omnivore juga telah dimodifikasi oleh keluarga Cooper. Bahkan jika mereka tidak menggunakan skill mereka, peluru tidak akan bisa menembus tubuh mereka. Namun, Kai cukup kompeten untuk memotong lengan Domer dengan tangannya. Kemampuan Kai telah melebihi harapan Sean. Bentuk formasi. Dia berteriak dengan ekspresi berkerut. Mendengar perintahnya, The Fierce Omnivore tiba-tiba berdiri berbaris. Domer, yang kehilangan satu tangan dan masih mengeluarkan banyak darah, tidak mempedulikan lukanya. The Fierce Omnivore mengayunkan tinju mereka ke depan pada saat yang sama, dan mereka yang berada di tempat kejadian bisa merasakan ruang bergetar di bawah kekuatan mereka. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Setelah 8 pukulan, pemandangan aneh terjadi.
Sebuah tinju raksasa muncul di udara dan seberkas cahaya menyembur keluar darinya. Bab 635 tidak berguna. 4 menakutkan telah membentuk tinju raksasa menggunakan energi bela diri mereka. Beberapa waktu yang lalu, mereka tidak membuang energi mereka dengan meninju udara tanpa alasan. Sebaliknya, mereka mengumpulkan energi bela diri mereka di udara untuk membentuk tinju raksasa. Gelombang energi lolos dari tinju raksasa sebelum datang ke Kai. Tinju itu cukup kuat untuk menciptakan embusan angin besar. Angin mendesing di telinga semua orang saat mengirim debu dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Sean hampir tidak bisa membuka matanya. Dia segera mundur beberapa langkah dan menatap Kai dengan puas. Kai, mari kita lihat bagaimana kamu akan selamat dari ini. Mata Kai menyipit saat dia melihat tinju itu turun dari langit. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan menginjak tanah. Retakan, retakan, retakan. Retakan panjang bercabang muncul dan menyebar ke seluruh jalan. Retakan bertambah besar, dan dia bisa memasukkan seluruh tinjunya ke dalam celah. Melihat retakan di tanah, Sean tidak lagi sombong. Ekspresinya berubah menjadi gelap seperti guntur. Kai dapat menyebabkan kerusakan sebesar ini hanya dengan menghentakkan kakinya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Sebelum Sean bisa bereaksi, ledakan besar menembus udara. Kai melompat dari tanah dan menggunakan tinjunya sendiri untuk menyerang tinju raksasa itu. Sinar cahaya yang menyilaukan bersinar dan menghilang dalam sekejap. Setelah serangan Kai, tinju raksasa itu hancur berkeping-keping, sisa-sisanya berhamburan ke 4 angin. Meski begitu, The Firsomefor menolak untuk menyerah. Mereka meninju udara berulang kali untuk mengumpulkan energi mereka dan membentuk tinju raksasa lagi. Kai hampir kehabisan energi spiritualnya karena menghancurkan tinju raksasa itu. Dia baru saja mendarat di tanah ketika tinju lain datang untuknya. Kai mengangkat kepalanya dan menyaksikan tinju raksasa itu tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Dia mengatupkan rahangnya dan menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan. Ledakan. Tabrakan itu terdengar seolah-olah sebuah bom telah mendarat di tanah dan meledak karena benturan. Dari kejauhan, Sean bisa merasakan tanah bergetar, dan ledakan energi telah menyebabkan batu-batu berputar di udara. Dampak tabrakan meninggalkan kawah selebar beberapa meter di tanah. Kai berdiri di tengah kawah. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan kulitnya yang kecoklatan. Seketika, Sean berlari menuju tepi kawah. Dia ingin melihat apakah Kai telah dihancurkan menjadi bubur karena pukulannya. Tapi yang membuatnya kecewa, Kai masih hidup dan berdiri di tengah kawah. Dia tampak baik-baik saja, kecuali pakaiannya yang compang camping. Tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Kai meneliti dirinya yang acak-acakan, dan kegembiraan muncul di hatinya. Tubuhku lebih kuat dari yang aku kira. Tidak heran seorang kultivator energi berpengalaman seperti Riley bersusah payah mendapatkan pil penenang tubuh. Perlahan, Kai mendongak dan menyeringai lebar ke arah Sean, menyebabkan gelombang kemarahan menerpa tubuh Sean. Tidak berguna. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Terus pukul dia sampai dia mati. Sean meledak. The Firsomefor mengumpulkan energi bela diri mereka dan melemparkan pukulan ke udara. Rumble. Sebuah tinju besar turun dari langit lagi. Kai berdiri tak bergerak dan menahan pukulan kuat itu. Ketika tinju mendarat di tubuh Kai, dia tidak merasakan sakit karena sensasi relaksasi menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya semakin saya mengasah tubuh saya, semakin tidak bisa dihancurkan setelah saya mulai berkultivasi. Bab 636 Kelelahan. Kekuatan menyebabkan kawah semakin dalam. Setelah debu hilang, Sean yang berdiri di tepi menyadari bahwa Kai masih berdiri di tengah kawah.
Kai menatapnya, jijik terlihat dari tatapannya. Sean hampir kehilangannya. Kalian semua tidak berguna. Apakah kamu sudah kelaparan? Lepaskan kekuatan penuhmu. Atas perintahnya, The Firsomefor terus meninju udara. Segera, punggung mereka basah oleh keringat. Karena mereka hampir kehabisan energi bela diri mereka, tinju raksasa yang mereka bentuk semakin lemah dengan setiap upaya. Sean, apakah kamu membuat mereka berempat kelaparan? Kai bertanya mengejek dari tempatnya di tengah kawah. Kemarahan mengalir deras di otak Sean. Dia akan memerintahkan empat menakutkan untuk melanjutkan serangan mereka ketika dia terlambat menyadari bahwa mereka telah jatuh ke tanah. The Firsomefor adalah bonekanya dan akan mendengarkan setiap perintahnya sampai mereka kehabisan energi bela diri mereka dan mati. Sebelumnya, mereka tidak berhenti menyerang Kai. Sekarang mereka telah runtuh, jelas bahwa mereka sudah mati. Kematian The Firsomefor menyebabkan Sean sadar kembali. Kecemasan melintas di matanya. The Firsomefor adalah kartu truf keluarga Cooper. Tapi sekarang setelah mereka mati karena kelelahan di bawah perintah Sean, dia tahu kakak laki-lakinya tidak akan membiarkan ini berlalu. Penyesalan menyelimuti Sean. Seharusnya aku tahu The Firsomefor bukan tandingan Kai. Namun, provokasi Kai membuatku kehilangan akal. Saya akhirnya memerintahkan mereka untuk menyerang Kai tanpa henti dan menyebabkan mereka mati karena kelelahan. Saat itu, Kai melompat keluar dari kawah setelah lama terdiam. Ketika dia melihat tubuh empat menakutkan di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Saya pikir The Firsomefor bisa berlatih bersama dengan saya, tetapi mereka sudah mati. Apakah mereka mati setelah menghabiskan energi bela diri mereka? Kata-kata mengejek Kai menyebabkan Sean gemetar karena marah. Yang terakhir meraih ke pinggangnya dan mencabut pedang cambuk. Kai Chance, aku akan membunuhmu hari ini. Sean mengayunkan pedang cambuknya, yang berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Kai. Dentang. 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 Setelah serangkaian suara benturan logam, Sean mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa. Tangannya yang memegang pedang cambuk gemetar. Bahkan kontur antara ibu jari dan jari telunjuknya terasa sakit karena benturan itu. Dia melirik pedang cambuknya yang disempurnakan dengan baja dan menyadari bahwa ada lekukan di atasnya. Perlahan, pedang itu pecah berkeping-keping mulai dari lekukan. Pedangmu mungkin bagus, tapi itu bukan tandingan pedangku, Kai berkomentar penuh semangat sambil menatap tangan kanannya. Sean membuang gagang pedangnya dan memelototi Kai. Kemarahan mempercepat darahnya, tetapi dia tidak mengambil tindakan terhadap Kai, karena dia tahu dia bukan tandingan Kai. Jika kamu tidak akan bergerak, maka aku akan melakukannya. Kai melompat ke udara. Tangan kanannya memotong udara dengan lembut, dan lengkungan yang menyilaukan muncul di depan mata semua orang. Itu sangat kuat, dan itu menimbulkan badai. Sebelum busur bisa mencapai Sean, Kai menyerang lagi. Beberapa lusin serangan kemudian, langit menjadi gelap. Lengkungan menyelimuti Sean secara menyeluruh. Tidak mungkin bagi Sean untuk melarikan diri darinya. Namun, dia tidak berencana untuk melarikan diri, karena dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kematiannya. Bab 637 Boom Terkutuk. Dengan gemuruh yang memekakkan telinga, Kai menyerang lagi, dan jurang besar muncul di samping Sean. Awan debu naik, menutupi Sean di dalam. Kai mendarat di tanah perlahan. Keringat menetes di dahinya dan jatuh ke tanah sebelum menguap. Serangan terakhir telah menghabiskan energi spiritual Kai, begitu banyak sehingga dia tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya. Perlahan-lahan, debu mengendap dan menampakkan sosok Sean.
Dia masih hidup, karena Kai tidak mengambil nyawanya. Meskipun selamat dari cobaan itu, Sean terluka oleh busur yang kuat. Pakaiannya compang camping, sama seperti Kai. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Sean menatap Kai dengan kaget. Serangan yang terakhir cukup mampu untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping, apalagi membunuhnya. Namun, Kai telah menyelamatkan nyawanya, karena busur itu hanya mengenai tanah di sekitarnya. Bagaimanapun, dia terluka parah. Tulangnya terasa seperti diremukkan. Meskipun mengerahkan seluruh energinya, dia hampir tidak bisa berdiri. Aku tidak akan membunuhmu, jadi kamu bisa nyahlah. Jika Anda ingin membalas dendam pada saya, Anda dapat melakukannya kapan saja. Tapi kamu tidak akan selamat dari pertarungan kita selanjutnya, jawab Kai dengan dingin. Sean menatap Kai cukup lama sebelum berbalik untuk pergi. Dia masuk ke mobil dan menginjak pedal gas. Kai memperhatikan saat mobil melaju pergi dan terengah-engah. Jika saya tidak mulai berkultivasi, saya akan menemui ajal saya hari ini, gumamnya saat melihat kulitnya yang terbuka. Bahkan jika mereka berempat bukan boneka, kamu masih akan menemui ajalmu meskipun kamu berkultivasi. Tiba-tiba, Riley muncul entah dari mana dengan baju ganti di tangannya. Kai hampir tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya. Jadi Riley tidak pergi. Dia bersembunyi dan mengawasiku sepanjang waktu. Cepat dan ganti baju. Riley melemparkan pakaian itu ke Kai. Kamu tidak bisa mengandalkan tubuhmu. Anda mungkin telah menjalani kultivasi, tetapi Anda bukan makhluk abadi. Jika mereka berempat bukan boneka dan tidak dikendalikan oleh pikiran mereka, Anda tidak akan menjadi lawan mereka. Jangan pernah lakukan ini lagi. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan tubuh yang terbuat dari baja akan hancur. Dengan itu, Riley berbalik dan benar-benar pergi kali ini karena Kai sudah keluar dari bahaya. Hai, sinar. Kai ingin menghentikan Riley, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi yang terakhir. Panggil saja saya Tuan Dragon. Anda harus memanggil saya seperti itu, jawab Riley tanpa melihat ke belakang. Dia melangkah maju dengan mantap. Tuan Dragon, panggil Kai. Riley tidak menjawabnya dan segera menghilang ke udara. Kai melirik ke arah di mana Riley telah lama menghilang. Dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu setelah mengingat bahwa nama lengkap Draco adalah Draco Dragon. Dia tahu Riley dan Draco berhubungan dengan latar belakangnya. Bukan kebetulan bahwa setiap orang yang membantunya memiliki nama belakang yang sama. Dia yakin semuanya telah diatur sebelumnya. Kai mengambil mobil yang dikendarai Sean di sini sebelumnya dan pergi ke Horrington. Sesampainya di Horrington, dia membuang mobil dan naik taksi kembali ke Dragon Bay. Dia baru saja mencapai puncak gunung ketika gelombang energi spiritual yang intens menyambutnya. Saat dia membuka pintu, dia menyadari bahwa Tessa telah mengirimkan satu truk penuh batu spiritual lagi. Ada catatan yang menempel di pintu, dan tulisan tangan yang halus menunjukkan bahwa itu ditulis oleh Tessa. Tessa memberitahu dia bahwa batu-batu itu semakin sulit untuk ditambang, jadi mungkin perlu waktu lama sebelum dia bisa mengirimkan satu truk penuh batu lagi.